Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Sherlang ya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan ini masih translate Cina juga. Jadi jika salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Yuk langsung aja kita gaskan Sherlang ya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Sherlang dia telah menulis sebuah buku dan bukunya pun dirilis. Dan ternyata ketika buku itu dijual, ternyata buku itu pun mendapatkan respon yang sungguh luar biasa hingga membuat orang-orang pun mulai membelinya. Dan buku itu terjual sebanyak 3.000 lembar ataupun 3.000 kopi dalam waktu 1 hari. Dan itu tentunya membuat bocah Zhu yang mendengar dan juga melihat itu semua membuatnya pun sungguh sangat shock. Dan ketika dia melihat buku itu ternyata menyindir dirinya, membuat dirinya pun kesal dan juga murka. Dan dia pun langsung pergi menuju tempat di mana tuan kota tinggal. Dan dia meminta keadilan dari tuan kota karena buku ini mengandung sesuatu yang tidak benar. Dan dia meminta kepada tuan kota untuk membereskan buku ini. Tapi sayangnya tuan kota pun menolak itu semua hingga membuat bocah Zhu dia pun harus melakukan aksi dengan caranya sendiri. Dan dia pun mengeluarkan beberapa koin emas miliknya untuk dapat menggerakkan massa, mengumpulkan beberapa orang untuk pergi menuju tempat di mana buku itu dijual. Dan ternyata ketika mereka tiba di toko buku di sini, salah satu dari mereka pun memprovokasi dan meminta kepada pemilik toko buku untuk segera dibuka dan mengeluarkan semua buku-buku yang telah dia cetak. Tapi tentunya hal itu pun tidak mungkin dapat diterima oleh si Deng tua. Tapi untuk orang-orang ini mereka pun tidak peduli dengan itu semua dan mereka pun meminta untuk segera dikeluarkan atau tidak mereka akan menerobos masuk. Dan untuk Deng tua dia pun mengatakan kalau buku itu nggak ada, udah nggak ada lagi. Tapi orang-orang itu tentunya tidak mungkin percaya begitu saja hingga mereka pun memaksa untuk segera masuk mengambil buku-buku yang ada di dalam tempat ini hingga membuat Deng tua dia pun kembali mengatakan kalau buku yang mereka cari udah nggak ada lagi. Tapi tentunya orang-orang ini nggak peduli dengan itu semua. Dan melihat aksi yang ditunjukkan oleh orang-orang ini membuat bocah Zhu yang ada di antara mereka semua dia pun sungguh sangat senang karena Sherlang dia pun benar-benar bakal tamat. Bukunya pun akan tamat dan akan dibakar. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi jika berani-beraninya mengusik dirinya. Dan tak lama setelahnya kini benar saja orang-orang ini pada akhirnya pun mereka mendapatkan buku yang mereka cari, setumpuk buku. Dan di sini ketika mereka membukanya mereka pun mengkonfirmasi kalau ternyata buku ini benar buku yang mereka cari hingga membuat orang-orang ini pun membawa buku itu untuk keluar dan juga dimusnahkan. Dan untuk bocah Zhu ternyata dia menawarkan hadiah kepada orang-orang ini sebagai biaya tambahan setiap 100 lembar ataupun 100 kopi buku yang mereka rusak, maka mereka akan mendapatkan biaya tambahan sebanyak 2 koin perak hingga membuat mereka pun sungguh sangat senang. Dan ketika semua buku telah dikumpulkan ternyata terdapat 2.000 lembar, 2.000 kopi dan tentunya ini adalah panen yang sangat-sangat luar biasa. Dan di sini di tengil merah ini dia pun mendeklarasikan kalau buku ini adalah buku yang jahat dan tidak benar, buku-buku yang tidak benar hingga membuatnya pun akan membakarnya. Dan benar saja dia pun langsung membakarnya di hadapan mereka semua buku-buku yang ada di tempat ini. 2.000 kopi langsung dilahap oleh si jago merah hingga membuat bocah Zhu yang melihatnya dia pun sungguh sangat senang. Dan ini adalah akibat berani-beraninya mengusik melawan dirinya. Dan Sherlang kau benar-benar tamat, ujar dari bocah tengil ini. Sedangkan Deng tua melihat bukunya dibakar tentunya membuatnya penuh panik dan dia pun meminta bersama dengan beberapa anggotanya mencoba untuk dapat memadamkan api itu. Tapi sayangnya dia pun langsung kembali dihentikan oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Deng tua tentunya membuat orang-orang ini mereka pun kesal dengan Deng tua dan mengatakan kepada Deng tua untuk jangan berani-beraninya mengganggu mereka karena buku ini adalah buku jahat, ujar dari orang-orang itu. Tapi untuk Deng tua dia pun mengatakan kalau buku ini bukanlah buku biasa dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ujar dari Deng tua. Dan si Deng tua pun terus mencoba untuk dapat memadamkan api itu dan dia juga mengatakan kalau ini adalah buku milik kekaisaran dan ini adalah dekret kaisar, ujar dari Deng tua yang membuat mereka semua pun shock. Dekret kaisar. Di sini mereka semua pun tidak percaya kalau ternyata itu adalah dekret kaisar dan mereka pun juga mencoba untuk dapat mengkonfirmasi apakah itu benar. Dan Deng tua dia pun mengatakan kalau itu adalah dekret kaisar dan jika tidak percaya coba lihat, ujar dari Deng tua. Dan ketika mereka melihat kalau ternyata itu benar adalah dekret kaisar membuat mereka semua pun langsung shock. Dekret kaisar. Di sini mereka semua pun kaget ketika mereka ternyata yang dibakar bukanlah buku yang diciptakan dan juga ditulis oleh Sherlang, tapi justru itu adalah buku dekret yang dikeluarkan resmi oleh kekaisaran. Dan tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana bisa dekret kok malah dijual bebas padahal dekret tidak pernah dijual. Bahkan dekret itu
Tidak, ucap dari orang-orang ini yang mulai keringat dingin dan mendengar dan juga melihat kalau orang-orang ini justru malah membakar dekret milik kaisar, membuat Deng Tua pun mengatakan kalau ini adalah sebuah pelanggaran dan ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dimaafkan dan ini adalah sebuah pemberontakan. Ucap dari Deng Tua hingga membuat mereka semua pun jadi panik. Di sini orang-orang ini mengatakan kalau sebelumnya yang mereka lihat itu adalah buku yang ditulis oleh Shelang. Tidak mungkin ini adalah dekret, tidak mungkin, ucap dari orang-orang itu. Tapi ketika mereka melihat lebih detail ternyata itu benar kalau ternyata yang telah mereka bakar adalah sebuah dekret. Dan di sini kompor pun semakin panas hingga membuat Shelang dia pun datang dan memanaskan suasana di mana dia juga berujar, wow, kalian membakar dekret kaisar, wah ini adalah sebuah pemberontakan, ucap dari Shelang yang membuat mereka pun jadi kaget ketika Shelang tiba-tiba saja datang dan juga memprovokasi. Lihat ini sesuatu yang mengerikan. Mereka mentang-mentang baru saja menyerahkan semua kekuasaan mereka kepada kaisar, mereka tidak puas, justru sekarang mereka malah membakar dekret kaisar. Ini adalah sebuah pemberontakan, ucap dari Shelang yang membuat mereka semua pun langsung kaget. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah hukuman yang sangat-sangat mengerikan menanti mereka semua, karena mereka akan dicabut gelar bangsawannya dan dicabut juga gelar sarjananya, serta mereka akan dihukum cambuk, serta mereka juga akan dibuang dan juga mendapatkan sebuah pengasingan. Ini semua terjadi karena mereka melakukan sebuah pengkhianatan dan pemberontakan kepada kaisar, ucap dari Shelang membuat orang-orang ini semua pun langsung panik dan juga keringat dingin. Dari sini mereka pun juga tahu kalau ini adalah sebuah hukuman yang sangat amat mengerikan untuk mereka semua. Dan untuk Shelang, ini semua adalah sesuatu yang memang telah dia rencanakan. Dan kenapa buku ini sebelumnya terlihat seperti buku tulisanku, tapi ternyata ketika menyala terkena api menjadi dekret kaisar, ini adalah sebuah teknologi yang tidak ada di zaman kalian, ucap dari Shelang di dalam hati. Namun melihat Shelang yang tiba-tiba saja datang dan juga memberikan sebuah provokasi, membuat si tengil ini dia pun tidak terima dan dia mencoba untuk dapat melukai Shelang, tapi nyatanya nggak mungkin, karena saat ini Shelang dia pun dilindungi oleh para penjaga dan tidak mungkin satu orang pun dapat menyentuh Shelang. Di mana Shelang dia pun mengatakan ini adalah sebuah hukuman yang sangat mengerikan dan kalian akan mendapatkan hukuman dari kaisar, tapi itu adalah hukuman resmi dan aku secara pribadi juga akan memberikan hukuman kepada kalian, ucap dari Shelang. Di mana Shelang dia pun juga mengatakan, asal kau tahu, tidak satupun orang yang dapat selamat ketika mereka telah memprovokasi diriku, ucap dari Shelang. Di sini Shelang di hadapan mereka semua dia pun mengatakan kalau dia telah diserang, jadi dia mencoba untuk dapat melindungi diri, jadi semualah akibatnya, ucap dari Shelang. Tapi mendengar dan juga tahu kalau sepertinya Shelang yang merencanakan ini semua, membuat bocah Zhu dia pun kesal dengan Shelang dan dia pun mengakui kalau dia telah kalah dari Shelang untuk saat ini dan dia pun memutuskan untuk segera pergi. Ayo semuanya pergi, ucap dari bocah Zhu. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat dibiarkan oleh Shelang begitu saja. Di mana Shelang dia berujar, wow, setelah kalian melakukan ini semua, kalian ingin pergi begitu saja? Tidak mungkin dong, ucap dari Shelang. Kalian semua tentunya akan mendapatkan sebuah hukuman dari kaisar, tapi aku bisa memberikan sebuah bantuan kepada kalian jika kalian ingin mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Selama kalian mau melaporkan kalau dalam dibalik ini semua adalah bocah Zhu, maka aku akan mengingat jasa kalian dan hukuman kalian tentunya akan lebih ringan. Dan katakanlah kepada mereka semua, ketika kalian melapor kalau ini semua adalah bocah Zhu dalang dibalik itu semua, ucap dari Shelang yang membuat bocah Zhu dia pun kesal dan dia pun hanya dapat membatin aja ketika orang-orang yang ada di tempat ini mereka mulai melirik ke arah bocah Zhu, dan bocah Zhu dia pun tahu kalau ini semua adalah rencana dari Shelang. Dan benar saja tak lama setelahnya Tuan Kota dia pun datang. Di mana Tuan Kota dia pun datang dan bertanya, ada apa ini, kenapa ribut-ribut? Dan di sini Shelang dia pun langsung menghampiri Tuan Kota dan dia juga mengepalkan tinju dan dia juga melaporkan kalau saat ini bocah Zhu dia telah menghasut banyak orang untuk menolak dan juga menentang kebijakan baru dari kaisar, ucap dari Shelang, dengan cara membakar dekret kaisar, ucap dari Shelang yang membuat bocah Zhu tentunya dia pun itu tidak benar, ucap dari bocah Zhu. Tapi Shelang dia pun mengatakan dan juga meminta konfirmasi dari orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Apakah yang diucapkan oleh bocah Zhu benar atau ucapanku yang benar, ucap dari Shelang yang membuat orang-orang ini pun mulai menuduh bocah Zhu karena mereka semua digerakkan oleh bocah Zhu setelah mereka mendapatkan bayaran, hingga membuat bocah Zhu dia nggak punya pilihan lain selain hanya bisa stres doang. Dan untuk Shelang dia juga mengatakan kalau Tuan Kota, saat ini kita memiliki sebuah saksi dan juga bukti, jadi hukuman dapat dijatuhkan, ucap dari Shelang. Dan untuk Tuan Kota,
Dia pun tahu kalau ini semua adalah rencana dari Shelang, dan dia juga gak menyangka kalau ternyata Shelang sampai sekejam ini. Dan itu membuat Tuan Kota dia pun mendekati Shelang, dan dia juga berujar kepada Shelang, dan dia meminta kepada Shelang untuk dapat berbicara secara pribadi karena ini terlalu mengerikan. Dan untuk Shelang dia pun setuju bersama dengan Tuan Kota. Dan setelahnya kini Shelang dia pun pergi menuju sebuah tempat berserta dengan Tuan Kota, di mana Tuan Kota pun mengatakan kepada Shelang kalau Shelang ini terlalu mengerikan. Dan jika masalah ini sampai ke ibu kota, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menggeparkan, dan itu akan membuat Kaisar marah, dan tentunya aku juga akan terlibat ini semua. Jadi tolonglah aku jadi masuk ke dalam situasi yang cukup sulit. Jadi Tuan Seng, bisakah kau mengurangi sedikit kegilaanmu, ujar dari Tuan Kota. Dan di sini Tuan Kota bahkan dia juga memohon kepada Shelang untuk menarik semua tuduhan itu, karena itu akan berdampak juga kepada dirinya, hingga membuat dirinya pun jadi kacau tentunya nanti jika Kaisar marah. Dan untuk Shelang dia pun mencoba untuk kembali mengangkat Tuan Kota, dan dia juga tidak membiarkan Tuan Kota berlutut, dan itu membuat Shelang dia berujar, Tuan Kota, Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya perlu menonton dari samping, ujar dari Shelang, yang membuat Tuan Kota dia pun bingung. Jadi ya, tenanglah dan nikmatlah pertunjukannya, ujar dari Shelang. Dan tak lama setelahnya kini Shelang dia pun kembali menemui si bocah Zhu, dan di sini bocah Zhu dia pun yakin kalau Shelang sebelumnya hanya mencoba untuk dapat menakut-nakutinya doang, dan Shelang nggak mungkin berani melakukan sesuatu yang lebih-lebih kepada dirinya, apalagi Tuan Kota pasti ada di pihak dari dirinya. Tapi untuk Shelang dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh bocah Zhu, dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera mengambil sebuah kursi karena dia malas untuk dapat berdiri, capek. Di mana Shelang dia juga mengatakan kalau masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh patria keluarga Zhu, ujar dari Shelang. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya membuat bocah Zhu dia pun tidak terima, di mana dia mengatakan kalau patriarkat gak mungkin mau mengurus hal-hal seperti ini, ujar dari bocah Zhu. Tapi nyatanya patria keluarga Zhu dia pun datang setelah dia dipanggil oleh Tuan Kota. Sini patria keluarga Zhu dia pun langsung menyambut Tuan Kota, dan dia juga mengucapkan salam kepada Tuan Kota dan juga Shelang, di mana dia juga mengatakan, saudaraku Shelang, keponakanku, maaf kau baru saja menikah dan aku tidak punya waktu untuk dapat menemui dirimu. Jadi orang tua itu terus berkata sesuatu yang membuat Shelang dia berujar, stop. Jangan terlalu banyak bicara karena aku tidak kenal dengan dirimu, ujar dari Shelang, yang membuat orang tua itu kena mental ketika Shelang berkata seperti itu. Namun melihat sikap yang tidak sopan yang dilakukan oleh Shelang tentunya membuat bocah Zhu dia pun kesal dengan Shelang. Shelang, kau jaga bicaramu. Tapi untuk Shelang dia gak peduli dengan itu semua, di mana dia juga berujar, sudah. Jangan terlalu banyak bicara, dan aku tidak suka bertele-tele, dan langsung aja ke intinya. Di mana Shelang dia pun menawarkan sebuah syarat. Lakukanlah 2 syarat dari diriku, maka semua akan baik-baik saja. Dan syarat pertama adalah putramu telah menyinggung diriku, dan kesalahan dari seorang anak tentunya itu adalah kesalahan dari orang tua yang gagal dalam hal mendidik anaknya. Jadi hukum dia dan berikan dia 2 tepuan di hadapan semua orang. Dengan begitu aku cukup puas. Dan untuk syarat kedua adalah bebek buku Mandarin bebek. Iya, judul apapun itu yang telah ditulis oleh putramu, kumpulkan semua buku-buku itu, kumpulkan jadi satu dan bakar, ujar dari Shelang. Dan tentunya di sini Shelang dia pun gak peduli dengan itu semua, karena bocah tengah ini suka bakar. Bocah ini suka bakar buku, jadi udah bakar aja buku punya dia, ucap dari Shelang. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya nggak mungkin dapat diterima oleh bocah Zhu itu. Tapi di sini untuk patria keluarga Zhu dia pun mengatakan kenapa dia harus mengikuti permainan dari Shelang. Lalu Shelang dia pun mengatakan, ya ini semua terjadi karena kau telah menyinggung diriku, dan aku tahu kalau keluargamu telah menyerahkan semua kekuasaannya kepada kaisar, yang artinya kau hanyalah seorang rakyat biasa dan kau juga cuma punya uang, itu saja. Dan untuk kader politik kau nggak ada, sudah tamat. Dan untuk putramu kau punya 2 orang putra, yang pertama berkarir di militer dan yang kedua si tengil ini. Kau ingin putramu yang pertama akan menjadi seorang perwira militer di kekaisaran dan menikah dengan seorang putra bangsawan, putri bangsawan lainnya lagi, untuk mendapatkan sebuah reputasi. Begitu juga dengan putra keduamu ingin menjadi seorang penulis yang terkenal dan akan menikahi putri dari keluarga Zhang. Dan itu tentunya membutuhkan sebuah reputasi.
Tapi bagaimana jika reputasimu hancur? Ujar dari Shenlang. Di mana Shenlang dia juga mengatakan kalau dirinya sungguh sangat jago dalam hal menulis dan dia juga akan menjadikan Bojazu sebagai tokoh utama di dalam buku yang telah dia tulis, dan itu akan membuat Bojazu reputasinya benar-benar akan hancur. Ujar dari Shenlang. Tapi orang tua ini dapat mengatakan kalau apa yang telah ditulis oleh Shenlang itu hanyalah sebuah novel dan itu hanyalah sebuah cerita fiksi, jadi nggak ada gunanya juga. Benarkah? Di sini Shenlang dapat mengatakan kalau dia akan menulis sebuah buku dan itu akan menjurus kepada bocah Zu. Dan bocah Zu mungkin saja, dan kalian juga mungkin saja tidak peduli dengan sebuah reputasi. Tapi bagaimana dengan calon besan kalian? Keluarga Zhang dan juga keluarga Zhou. Mereka tentunya membutuhkan sebuah reputasi. Dan apakah kalian pikir mereka mau menikahi putri-putri mereka dengan orang-orang yang memiliki reputasi yang buruk? Ujar dari Shenlang. Dan lihat, aku juga bisa menulis tentang sebuah buku. Buku yang akan menjatuhkan bukan cuma putra keduamu saja, tapi putra pertamamu pula. Ujar dari Shenlang. Dan mari kita lihat apa yang akan terjadi kepada keluarga Zumo. Ujar dari Shenlang yang menantang, yang membuat orang tua ini dia pun benar-benar tertekan dengan apa yang telah direncanakan oleh Shenlang untuk menjatuhkan keluarganya hanya dengan menggunakan sebuah buku. Dan apa yang telah dilakukan dan juga direncanakan oleh Shenlang membuat Tuan Kota dia pun kaget dengan rencana gila yang telah dimiliki oleh Shenlang yang akan menjatuhkan keluarga Zu dengan sebuah karya seni. Selain itu juga di sini Shenlang dia nggak peduli jika orang tua ini mau mengikuti permainannya ataupun tidak. Dia nggak peduli dengan itu semua karena semua pilihan ada di tangan dari keluarga Zu. Dan untuk Shenlang dia juga mengatakan kalau semua itu terserah, dan jadi aku nggak peduli dan aku akan pergi. Dan semuanya putuskanlah sendiri, ucap dari Shenlang yang pergi meninggalkan orang-orang ini. Dan ketika Shenlang akan pergi di sini, Patria keluarga Zu dia pun meminta kepada Shenlang untuk berhenti, dan dia pun setuju dengan rencana dan juga syarat dari Shenlang. Dan benar saja kini orang tua ini dapat mengangkat tangannya dan langsung memberikan sebuah pelajaran kepada putranya, kepada putra keduanya. Nah, ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat menyenangkan bagi Shenlang. Dan setelah dia memberikan sebuah hukuman, dia pun bertanya apakah Shenlang telah puas dengan apa yang telah dia lakukan. Tapi untuk Shenlang, tentunya belum, karena itu baru satu. Dan ingat, masih ada syarat kedua. Ucap dari Shenlang yang membuat orang tua ini pun meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera mengumpulkan semua buku-buku yang telah ditulis oleh bocah Zu. Dan benar saja, kini buku itu pun dikumpulkan. Dan ketika buku itu dikumpulkan, di sini Shenlang dia mengambil sebuah obat dan dia langsung membakar itu semua. Karena sebelumnya Bojazu dia tidak mau melakukannya, maka Shenlang lah yang melakukannya. Dan karena memang semua ini telah selesai, di sini Shenlang dia memutuskan untuk segera kembali pulang ke kotanya, kembali pulang ke keluarga Jin. Dan ketika Shenlang dia akan pulang, di sini Patria keluarga Zu dia berujar, Tuan Sheng, hari sudah gelap dan jalanan juga licin, dan aku harap kau berhati-hati di jalan. Ucap dari orang tua itu yang membuat Shenlang dia berujar, lihat. Orang tua ini dia memberikan sebuah ancaman, dan jika terjadi sesuatu kepada diriku, maka orang tua inilah pelakunya. Ucap dari Shenlang kepada orang tua ini di hadapan mereka semua, yang membuat orang tua ini dia pun kaget ketika Shenlang berkata seperti itu. Hingga membuat Shenlang kini pada akhirnya dia pun kembali pulang dengan aman. Karena ketika dia kembali pulang, Mulan menyambut kedatangannya dengan menggunakan beberapa ratus kavaleri untuk dapat mengawal Shenlang. Dan untuk keluarga Zu, mereka juga sama sampai mengumpulkan beberapa kavaleri untuk segera mengawal Shenlang agar pulang dengan aman. Dan jika terjadi sesuatu kepada Shenlang di perjalanan, maka keluarga Zu akan menjadi akan mendapatkan sebuah tuduhan. Jadi mereka memutuskan untuk mengawal Shenlang kembali ke kotanya dengan selamat. Dan untuk Shenlang, dia pun memenangkan permainannya melawan keluarga Zu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya, karena buku itu akan menyebar ke kota tempat mana Shenlang tinggal. Karena buku yang ditulis oleh Shenlang adalah buku yang mengincar keluarga Shu, dan target selanjutnya adalah keluarga Shu. Dan bagaimana Shenlang akan menjatuhkan keluarga Shu akan kita bahas di part selanjutnya. Sampai jumpa, bye, thank you.